sakola teu? Sia urang Garut kok bener teu sarakola ku aing tinggal teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Edan Channel. Semoga kita semua ada dalam kesehatan dan ada dalam limpahan keberkahan. Oke, sahabat Edan Channel, pada kesempatan kali ini saya cukup tercengang dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi yang menyatakan bahwa banyak orang Garut yang putus sekolah. Itu disampaikan dalam salah satu videonya ketika menuju perjalanan menuju Karangnunggal dalam kegiatan safari budayanya. Nah, beliau bertemu dengan dua orang anak yang sedang berjualan cuangki pada saat turun hujan. Berikut cuplikannya. Mana sekolah SD? Hah? SD tamat teu? Teu tamat SD? Tapi ka kelas sabaraha? Kelas 8. Di mana SD kelas 8 sia teh? Ya, sekolah SD teu? Tapi SLB. Emang mana kunaon sekolah SLB? iya kan secara Kunaon Socana? Rabun Socana Rabun. Jadi sekolahna SLB. Memang teu bisa ningali. dekat habis apa Oh, atuh kudu sekolah SLB tinggal di kacamata. iya Teu kabeuli kacamata. gak lupa harus teu aing make Aing masa teu ngarti. Ieu sakolahna SLB. Kunaon sekolah SLB? Kulantaran Rabun asa teu ngarti. Apa Rabun mah tinggal di kacamata di maneh? Ieu urang Garut lo baru teu sarakola itu kumaha? Sekolah bisa nulis. Maca bisa. Bisa. Sok sia maca sok. Baca sia sok. R Hah? R R. R Di mana R siapa? Sok bisa maca bila. A Heeh. A Heeh. Ieu naon ieu huruf naon? M Ieu M. Ieu huruf naon? Sok. A Hah? A Mana A? Ieu A. Waduh. Mana berarti itu diajar maca? coba kita silang Geus silang. Geus sabaraha taun teu sakolahna? terus terus lama Geus lami. Jadi teu sakolah we. Aduh, aing mah ieu teh ieu sarua teu sakolah. coba SD teu sakolah. sekolah pak Tapi ka kelas genep tamat. Oh, tadi teruskan. Kunaon? alif we Mung. Oh. Aing oh mah. matos A Oh, sok ieu heula eta. Siapa dari Anda yang pernah berkunjung ke Garut? Apa yang terbayang dalam pikiran Anda ketika berbicara tentang Garut? Nah, Garut itu sangat identik dengan kota dodol. Salah satu dodol yang paling terkenal adalah dodol piknik, sehingga ini menjadi sebuah idiom bahwa dodol saja piknik masa kamu enggak. Nah, itu karena namanya adalah dodol piknik yang terkenal dan terbesar di Kabupaten Garut. Sementara industri rumahan yang lainnya juga banyak memproduksi aneka macam dodol, sehingga dengan produksi dodol ini kemudian Garut disebut dengan Swiss Panzapa. Untuk memastikan bahwa Garut itu sebagai kota dodol, maka ada ikon yang berada di alun-alun Tarogong Kaler Garut. Itu ketika masuk ke kota Garut ada tulisan "Selamat datang di Kota Dodol", yang beberapa waktu belakangan ketika ini di launching banyak menuai protes juga dari warga masyarakat karena yang tadinya Garut sebagai kota intan itu kemudian turun derajatnya menjadi kota dodol, padahal faktanya juga memang demikian. Nah, selain dari kota dodol, Garut juga
terkenal dengan Kota Intan. Kota Intan ini disematkan oleh Presiden RI yang pertama pada tahun 60-an, karena kota ini adalah kota yang sangat bersih dan kota yang sangat bagus pemandangannya, sehingga dijulukilah Kota Intan. Ini bisa cukur Pak Presiden ini gimana kan? Ya, Awal pertama bisa cukur Pak Presiden ini gimana? waktu pertama sih waktu Bapak Jokowi menjabat Gubernur DKI. Oh, Ciri khas lain dari kota Garut juga ini sangat identik dengan tukang cukur. Jadi banyak tukang cukur itu yang berasal dari Garut yang tersebar di beberapa kota besar. Nah, pemasok dari tukang cukur ini adalah berada di Kecamatan Banyuresmi, ya, Garut bagian utara. Dan kita patut berbangga bahwa salah satu tukang cukur istana kepresidenan yang mencukur Jokowi sejak jadi gubernur sampai sekarang itu adalah orang Garut. Berbicara kota Garut rasanya tidak lengkap kalau kita tidak melihat kebudayaan adu domba, yaitu domba Garut yang merupakan salah satu domba terbaik di Indonesia. Dan ini sudah menjadi objek wisata bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, karena sering event-event yang dilaksanakan berkenaan dengan adu domba atau adu ketangkasan domba Garut ini. Dan harganya cukup fantastis, bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta dibandingkan dengan domba-domba yang domba pedaging. Ini harganya jauh sekali. Nah, bagi Anda yang mau ke Garut, silahkan bisa datang ke daerah Rancabango atau misalkan di wilayah Cikajang untuk menyaksikan event atau perlombaan adu ketangkasan domba Garut. Dan Garut juga pernah dibuat viral oleh salah seorang bupati pada waktu itu, yaitu masa kepemimpinan Bapak Haji Aceng Fikri, di mana beliau viral gara-gara menceraikan salah seorang istrinya melalui SMS, dan ini merupakan pernikahan tersingkat yang ada di Indonesia. Dan ini cukup mencengangkan, cukup menghebohkan, padahal pada waktu itu belum gencar media sosial, medsos seperti sekarang ini. Kalau misalkan itu terjadi pada masa sekarang, mungkin akan lebih viral lagi karena bisa menjadi konten para YouTuber, kemudian juga bisa diposting dalam berbagai akun medsos. Nah, hal yang tidak bisa kita lupakan juga di mana para tukang dagang cuangki itu juga dipasok dari Garut. Berasal dari Garut, ini mayoritas atau kebanyakan berasal dari Kecamatan Singajaya dan Kecamatan Cilawu, dan ini tersebar di berbagai kota yang ada di Indonesia, sudah tersebar di beberapa provinsi. Ini berkenaan dengan profesi orang Garut, yaitu dagang bakso cuangki. Apalagi di daerah dan ini juga banyak kita temui di daerah-daerah wisata seperti di wilayah Garut Selatan, di sepanjang pantai Garut Selatan dari mulai Rancabuaya sampai Cibalong. Itu banyak kita temukan para pedagang cuanki pada masa liburan tahun baru atau liburan Idul Fitri atau liburan masa sekolah. Jadi ini omset yang luar biasa berkenaan dengan ketahanan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dengan memproduksi atau berjualan bakso cuangki, dan ini juga ada bos-bosnya, sementara yang pedagang itu menjajakan
produk dari bosnya ini. Nah, di dalam perjalanan Kang Deddy Mulyadi menuju Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, beliau bertemu dengan 2 orang anak kecil remaja yang sedang berjualan cuangki, sementara cuaca sudah malam dan kondisi sedang turun hujan. Beliau memberhentikan mereka, kemudian beliau seperti biasa jajan dan sambil berteduh di rumah salah satu warga yang ada di Kecamatan Cilawu, kemudian ngobrol-ngobrol. Dan alangkah terkejutnya ternyata salah satu dari penjual cuangki itu tidak bisa menghitung uang dan tidak bisa membaca. Dia putus sekolah. Sekolahnya dulu itu di SLB dan yang satunya lagi hanya tamat SD. Dan beliau menceritakan bahwa banyak menemukan orang Garut yang putus sekolah. Kenapa banyak atau loba orang Garut anu putus sekolah? Karena beliau sering menjumpai pedagang-pedagang kecil, baik itu tukang cuangki atau tukang jepitan atau tukang apa saja, ternyata asalnya itu dari Kabupaten Garut. Nah, kita lihat data-datanya berdasarkan sumber data yang ada, apakah sesuai dengan fakta yang di lapangan atau ini hanya kebetulan saja atau memang fakta di lapangannya seperti itu. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2019 itu kita bisa mengetahui bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Garut itu menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Bogor dengan jumlah angka putus sekolah itu sebanyak 581 orang. Ini sangat mengkhawatirkan bagi generasi Kabupaten Garut di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini pemerintah segera mengatasinya karena pendidikan sekarang itu gratis. Ya, dari mulai perlengkapan sekolahnya, kemudian SPP-nya, apalagi bagi anak-anak yang mendapatkan tunjangan dari Kemensos ya, melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, ini harus concern pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan bisa diturunkan dan bisa diminimalisir, bisa ditekan supaya Garut bangkit, Garut berprestasi itu bisa terwujud. Dan jika kita lihat di tingkat angka partisipasi sekolah, maka kita dapat mengetahui yaitu untuk sekolah dasar ada 99,79% pada tahun 2019, kemudian meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 99,94%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 99,85%. Nah, dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa masih ada sekian persen yang 0, sekian persen yang tidak atau yang mengalami putus sekolah, dan ini menjadi tadi PR kita semua dari mulai keluarga, kemudian lingkungan, dan juga melalui pemerintah setempat, pemerintah tingkat desa sampai ke tingkat pemerintahan kabupaten. Nah, jadi pertanyaannya, apakah yang disampaikan oleh KDM itu betul, benar, atau salah? Kita tidak berbicara benar dan salah karena KDM itu menemukan fakta di lapangan, sering bertemu dengan orang Garut, baik di Kabupaten Garut ataupun di luar Kabupaten Garut, misalkan di Purwakarta atau di Subang atau di Majalengka. Buktinya, faktanya, mereka ada yang putus sekolah kemudian
menjalani profesi sebagai pedagang. Sementara berdasarkan data, tingkat partisipasinya sudah cukup tinggi, melampaui angka 90%, 99,85%, artinya ada 0,15% yang tidak melanjutkan, tidak bersekolah atau putus sekolah. Sekolah itu penting, ada sekolah formal, duduk di kelas, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan teman-teman, mengenyam kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun kurikulumnya sekarang terus-terusan berubah, bukan hanya muridnya yang liar, tapi gurunya juga jadi liar. Nah, sementara sekolah di luar sekolah formal itu juga jauh lebih penting. Mereka mengenal alamnya, mengenal lingkungannya, mereka belajar berjualan, belajar berdagang, belajar berinteraksi, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, membantu orang tua, membantu temannya, kemudian mengaji, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan pendidikan yang sangat berharga di kemudian hari. Tidak sedikit orang yang berpendidikan rendah sukses dalam berdagang atau dalam berusaha, tetapi lebih banyak yang gagalnya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam sehat, salam bahagia. Sampai berjumpa lagi bersama Edan Channel.